Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Salsabila dengan NPM 073825110666. Saya berasal dari kelas B, Program Studi Teknik Pertambangan, Universitas Hairun Ternate. Di sini saya akan membahas beberapa materi mengenai tektonik lempeng, struktur geologi, fungsi dan alat geologi, stratigrafi, serta peta. Yang pertama, saya akan membahas mengenai tektonik lempeng. Tektonik lempeng merupakan salah satu teori paling fundamental dalam ilmu geologi modern. Teori ini menjelaskan bahwa litosfer bumi terpecah menjadi beberapa lempeng besar dan kecil yang terus bergerak relatif satu sama lain. Pergerakan lempeng-lempeng inilah yang menjadi penyebab utama berbagai fenomena geologi, seperti gempa bumi, aktivitas vulkanisme, pembentukan pegunungan, lipatan sesar, palung laut, dan punggung samudra. Baik, kita lanjut ke struktur bumi yang berkaitan dengan tektonik lempeng. Yang perlu kita ketahui, struktur bumi yang berkaitan dengan tektonik lempeng itu ada dua. Yang pertama, litosfer. Litosfer adalah lapisan terluar bumi yang bersifat kaku dan rapuh, terdiri dari kerak benua, kerak samudra, dan bagian paling atas mantel. Ketebalan litosfer berkisar antara 50-150 km. Selanjutnya, kita masuk ke astenosfer. Astenosfer berada di bawah litosfer dan bersifat plastis atau semi cair. Lapisan ini memungkinkan lempeng-lempeng litosfer bergerak. Kita lanjut ke batas-batas lempeng tektonik. Jadi, batas-batas lempeng tektonik itu ada 3. Yang pertama, batas divergen. Jadi, batas divergen terjadi ketika dua lempeng bergerak saling menjauh. Magma dari mantel naik mengisi celah dan membeku membentuk kerak baru. Ciri-cirinya itu punggung tengah samudra, aktivitas vulkanik efusif, serta gempa dangkal. Contohnya itu punggung tengah samudra Atlantik. Selanjutnya ada batas konvergen. Batas konvergen terjadi ketika dua lempeng bergerak saling mendekat. Untuk batas konvergen itu ada 3 juga. Yang pertama, konvergen samudra benua. Konvergen samudra benua ini adalah lempeng samudra yang menunjam ke bawah lempeng benua atau disebut dengan subdaksi yang membentuk palung laut dan gunung api. Contohnya pantai barat Amerika Selatan. Selanjutnya ada konvergen samudra-samudra. Salah satu lempeng menunjam dan membentuk busur kepulauan. Contohnya di Kepulauan Jepang. Yang terakhir, konvergen benua-benua. Jadi konvergen benua-benua ini tidak terjadi subdaksi, melainkan penebalan kerak dan pembentukan pegunungan, contohnya di Pegunungan Himalaya. Yang terakhir, untuk batas-batas lempeng tektonik ada batas transform. Jadi batas transform ini adalah dua lempeng yang bergerak saling bergeser sejajar. Ciri-cirinya tidak membentuk atau menghancurkan kerak dan gempa bumi dangkal. Contohnya sesar San Andreas di California. Kita lanjut ke materi kedua, yaitu struktur geologi. Struktur geologi adalah hasil deformasi batuan akibat gaya-gaya geologi yang bekerja di dalam kerak bumi. Deformasi ini menyebabkan perubahan bentuk, posisi, dan orientasi lapisan batuan. Ilmu struktur geologi mempelajari bagaimana batuan berubah dari kondisi awalnya akibat tekanan tektonik, serta bagaimana struktur tersebut dapat diidentifikasi, diukur, dan ditafsirkan. Untuk prinsip dasar struktur geologi, jadi beberapa prinsip dasar yang digunakan dalam analisis struktur geologi antara lain, yang pertama, prinsip deformasi batuan. Batuan dapat mengalami deformasi elastis, plastis, atau rapuh, tergantung pada tekanan, temperatur, dan waktu. Selanjutnya ada tegasan atau stres dan regangan atau strain. Tegasan adalah gaya yang bekerja pada batuan per satuan luas, sedangkan regangan adalah perubahan bentuk atau ukuran batuan akibat tegasan. Yang terakhir, ada orientasi struktur. Orientasi struktur ini adalah struktur geologi yang dianalisis berdasarkan arah strike dan dip. Oke, kita masuk ke jenis-jenis struktur geologi. Jadi, struktur geologi itu ada 2. Yang pertama, struktur primer. Struktur primer terbentuk bersamaan dengan proses pembentukan batuan.
Contoh struktur primer itu ada perlapisan batuan sedimen, laminasi, graded bedding, ripple mark, and mud crack. Struktur primer berguna untuk menentukan arah mudah lapisan batuan. Yang kedua, ada struktur sekunder. Struktur sekunder terbentuk setelah batuan mengalami gaya tektonik. Struktur sekunder meliputi lipatan, sesar, dan kekar. Oke, kita lanjut ke materi ketiga, yaitu fungsi alat-alat geologi di lapangan. Yang pertama ada kompas geologi. Jadi, kompas geologi ini digunakan untuk menentukan arah mata angin, mengukur strike dan dip suatu lapisan batuan, serta membantu orientasi di lapangan. Yang kedua, ada paleogeologi. Paleogeologi berfungsi untuk mengambil contoh batuan atau hand specimen, memecahkan permukaan batuan untuk melihat tekstur dan struktur di bagian dalam, serta membantu identifikasi awal di lokasi. Yang ketiga ada GPS. GPS dipakai untuk mengetahui posisi koordinat suatu titik dengan akurat, termasuk lintang, bujur, dan ketinggian. GPS membantu memplot titik pengamatan ke dalam peta. Yang terakhir ada HT. HT digunakan sebagai alat komunikasi antar anggota kelompok dan instruktur selama kegiatan untuk memastikan keselamatan dan koordinasi. Oke, kita masuk ke materi keempat, yaitu stratigrafi. Stratigrafi merupakan cabang ilmu geologi yang mempelajari perlapisan batuan, hubungan antar lapisan, serta sejarah pembentukannya untuk memahami kronologi dan evolusi bumi. Cabang stratigrafi. Lithostratigrafi mengklasifikasikan berdasarkan litologi batuan. Biostratigrafi menggunakan fosil indeks, sementara kronostratigrafi menentukan umur absolut melalui isotop atau magnetostratigrafi. Yang terakhir ada sequence stratigrafi, yaitu menganalisis siklus laut relatif untuk memprediksi reservoir minyak. Kita masuk ke prinsip dasar stratigrafi. Jadi, prinsip dasar stratigrafi ada prinsip superposisi yang menyatakan lapisan atas lebih mudah daripada lapisan bawah. Yang kedua ada prinsip horizontalitas asli yang menjelaskan lapisan terendap secara horizontal awalnya. Yang terakhir, prinsip kontinuitas lateral dan hubungan potong-memotong membantu korelasi lapisan antar daerah serta urutan deformasi. Untuk materi terakhir, ada peta geologi dan peta penampang geologi. Peta geologi adalah peta yang menyajikan informasi mengenai jenis batuan, sebaran batuan, umur relatif, serta struktur geologi yang tersingkap di permukaan bumi pada suatu daerah tertentu. Peta ini dibuat berdasarkan hasil pengamatan lapangan yang dipadukan dengan peta topografi sebagai peta dasar. Untuk peta penampang geologi itu sendiri, jadi peta penampang geologi adalah gambaran irisan vertikal permukaan bumi yang menunjukkan susunan lapisan batuan di bawah permukaan sepanjang suatu garis penampang tertentu. Penampang ini dibuat berdasarkan